Hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali bagi kepala daerah atau anggota DPR yang terbukti korupsi sudah tepat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama 4 tahun terakhir. Kebijakan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga bagaimana hukum mendapatkan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Pro bersama saya Oktavia Rizela Rasati Kenzo sebagai pembicara pertama, Diva Davita sebagai pembicara kedua, dan Adi Rahman Saputro sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah pencabutan hak politik koruptor seumur hidup. Dan pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwasannya kami menerima lahirnya mosi perdebatan kali ini. Dengan didasari oleh 3 pandangan argumentasi utama, argumentasi yang pertama yakni berdasarkan landasan filosofis atau latar belakang mosi yang akan disampaikan oleh saya selaku pembicara pertama. Argumentasi yang kedua yakni berdasarkan yuridis, teori, dan dogma-dogma hukum yang akan disampaikan oleh pembicara kedua kami. Dan argumentasi yang ketiga yakni berdasarkan landasan sosiologis yang akan dielakolaborasikan secara komprehensif oleh pembicara ketiga kami. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh berdebat argumentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan preferensi bermosi kali ini. Perlu dipahami bersama-sama bahwa maraknya terjadinya korupsi saat ini yang kebanyakan dilakukan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dengan hadirnya peristiwa tersebut telah menimbulkan upaya yang preferensif dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara yaitu penuntutan terhadap hak politik bagi tersangka korupsi. Via Justitia et Perit Mundus, meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, dalam perspektif praktek empiris, membaca konstitusi harus dilakukan secara sistematis. Mahkamah Konstitusi telah mendudukan dalam putusan nomor 42 PUU V11 tahun 2015 bahwa sejatinya pencabutan hak politik merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan juga tidak melanggar hak asasi manusia. Sehingga ketika tim kontra mendalilkan bahwa ini telah melanggar hak asasi manusia telah menjadi bumerang bagi argumentasinya sendiri di dalam tataran permukaan dan gagal menyelami problematika dan dasar terkait pentingnya penerapan pencabutan hak politik. Mengingat Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang kami peroleh, telah mendudukan bahwa PPS masih banyak orang miskin dan masih banyak yang putus sekolah. Hal inilah yang dinamakan bentuk pelanggaran hak sosial. Makna hukum yang istimewa adalah hukum yang dalam pencapaian tujuannya dapat merekonstruksi hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan kita saat ini, khususnya KUHP, telah mendudukan bahwa pencabutan hak politik merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh hakim, karena hal ini telah terdapat dan diatur dalam undang-undang kita saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh, telah mendudukan negara Thailand, Malaysia, dan juga Pakistan, yang juga menerapkan adanya pencabutan hak politik. Dalam perspektif Pancasila, bahwa kita harus dudukkan bahwa argumentasi yang tim kontra berikan telah melanggar hak asasi manusia. Yang telah digunungkan paham liberal ada 2 variabel, yakni yang pertama yaitu pandangan Supomo bahwa hadirnya negara mengakui hak individu dan hak komunal, tapi ketika hak individu menjadi oligarki dan hak komunal jadi basis ulum publik. Konsep teori pemidanaan saat ini bukan hanya teori pemidanaan yang bersifat relatif, namun teori pemidanaan kita saat ini bertujuan untuk memberikan campuran adanya konsep absolut dan juga konsep relatif sebagai paradigma musuh bersama dalam bentuk penguatan pidana dan ditambahkan dengan pidana tambahan, salah satunya adalah pencabutan hak politik. Dewan Juri yang terhormat, para pemateri hukum yang berbahagia, serta tim kontra yang kami hormati. Memasuki ranah argumentasi saya dalam suatu perdebatan kita kali ini, koruptor merupakan suatu perbuatan yang menyelewengkan jabatan yang telah diberikan kepercayaan untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri maupun korporasi yang berdampak merugikan negara. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi merasa perbuatan ini menguntungkan sehingga dilakukannya secara berulang-ulang yang akan menimbulkan efek kebiasaan. Suatu hal akan menjadi kebiasaan jika dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama. Secara teoritis, hal ini juga dapat berlaku bagi tindak pidana
korupsi, karena apabila dilakukan secara berulang, suatu hal akan menjadi gaya hidup yang berdampak buruk bagi negara, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik. Maka dari itu, usulan atas pencabutan hak politik koruptor pejabat publik harus segera diputuskan dalam setiap perkara korupsi oleh seorang hakim. Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat dari kacamata sosiologis bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Jika digaris besar bahwa ada beberapa dampak perilaku korupsi terhadap kehidupan sosial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya krisis kepercayaan masyarakat. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat dengan pejabat publik. Yang ketiga, sistem sosial anti korupsi menjadi tidak berlaku. Yang keempat, kemiskinan di mana-mana akibat naiknya harga barang dan inflasi meningkatnya membuat masyarakat yang miskin semakin miskin. Atas beberapa sudut pandang yang telah kami paparkan, semakin meyakinkan kami tim pro dalam status quo perdebatan kita kali ini. Sesungguhnya, masyarakat Indonesia semakin terdidik akan penderitaan korupsi yang kian berisik, hingga korupsi yang dilakukan oleh mereka yang terdidik, dan apalagi jikalau mereka yang dibidik menjadi rekan komisi sebagai sasaran kritik. Oleh karenanya, sasaran penyidik menjadi rebutan hak politik, menjadi wacana yang pantas untuk kita bilik, supaya mereka tak lagi berkutik. Ini pun juga sekaligus kami mengajak kawan-kawan dari tim kontra, kita janganlah seperti pohon yang tumbuh tanpa akar, begitu menjulang tinggi dipuji oleh kelakuan, tapi dalamnya kosong tak ada dasar. Kuat menghadapi angin malam, tapi sesungguhnya jatuh di atas pohon. Akhir kata, kami pun mengajak semuanya, marilah kita seperti pelangi, bila pelangi saja bisa menjadi laskar, maka jangan biarkan hujan membuat keadilan bercakar-cakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.